Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Apriyadi. Saya sebagai pemateri pertama, materi yang saya dapatkan mengenai pengertian biaya modal. Di sini biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik dari yang berasal dari hutang, saham preferen saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanani suatu investasi atau operasi perusahaan. Dalam penentuan besarannya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Dalam perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting dengan alasan yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya termasuk biaya modal diminimalkan. Selanjutnya yang kedua, keputusan penganggaran modal dalam kurung capital budgeting mengeluarkan suatu estimasi tentang biaya modal. Selanjutnya yang ketiga, keputusan-keputusan lain seperti leasing modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Selanjutnya, biaya modal merupakan konsep penting dalam analisis investasi karena dapat menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dan investasi tersebut. Jika investasi itu tidak dapat menghasilkan laba, investasi sekurang-kurang besar biaya yang ditanggung, maka investasi itu tidak perlu dilakukan. Lebih mudahnya, biaya modal merupakan rata-rata biaya dana yang akan dihimpun untuk melakukan suatu investasi. Dapat pula diartikan bahwa biaya modal suatu perusahaan adalah bagian suku rate yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memberi kepuasan pada para investornya pada tingkat risiko tertentu. Selanjutnya, biaya modal dapat juga dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut biaya modal individual. Biaya modal individual dihitung tiap jenis modal. Kenapa dihitung tiap jenis modal? Namun di sini apabila perusahaan. Selanjutnya, biaya modal dapat juga dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut biaya modal individual. Biaya modal individual dihitung tiap jenis modal. Kenapa dihitung tiap jenis modal? Namun di sini apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dalam kurung weighted average cost of capital WACC dari seluruh modal yang digunakan. Selanjutnya konsep dari biaya modal ini. Konsep dari biaya modal ini sangat erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan yang disyaratkan dalam kurung required rate of return. Tingkat keuntungan disyaratkan sebenarnya dapat dilihat dari dua pihak, yaitu sisi investor dan sisi perusahaan. Dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan rate of return yang mencerminkan tingkat resiko dari aktiva yang dimiliki. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana atau modal, besarnya required rate of return merupakan biaya tingkat dana atau modal, besarnya required of return merupakan biaya modal cost of capital yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Biaya modal biasa digunakan biaya modal
bisanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi dalam kurung sebagian discount rate, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Sekian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Birabiatun Adelia, NIM 1905025250. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Agus Sapriyadi tentang biaya modal utang jangka panjang. Biaya utang ialah menggunakan utang sebagian modal, menurunkan laba, atau menghasilkan yang dikenakan pajak karena bunga harus dibayar. Karena itu, menggunakan utang dapat mengurangi pajak yang harus dibayar. Terdapat dua jenis modal dalam biaya modal utang jangka panjang. Yang pertama, biaya utang obligasi. Obligasi ialah surat utang jangka panjang tanpa jaminan. Jaminannya itu hanya kepercayaan saja. Penerbit obligasi bisa dilakukan oleh negara, perusahaan negara, dan perusahaan swasta. Perusahaan yang menerbitkan obligasi seharusnya perusahaan yang mampu menghasilkan laba operasi dan mempunyai hari depan bisnis yang tumbuh dan berkembang. Pemegang obligasi itu investor atau pemberian pinjaman kreditur. Mereka mendapatkan bunga. Penerbit obligasi sebagai pihak yang berutang harus membayar bunga itu sebagai biaya modal baginya. Yang kedua itu hutang hipotek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hipotek memiliki dua arti. Yang pertama, kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak, dan yang kedua surat pernyataan berutang utang jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kreditor dapat memindahkan sebagian atau seluruh tagihannya kepada pihak ketiga. Jika hipotek merupakan pinjaman dengan jaminan benda tidak bergerak, lantas apa yang dimaksud dengan hutang hipotek? Di sini kata hutang dalam frasa hutang hipotek bersifat mempertegas karena hipotek dimaknai pula sebagai hak atas properti. Secara etimologi, utang hipotek terdiri dari dua kata, yakni utang dan hipotek, yang memiliki masing-masing arti sendiri. Utang diartikan sebagai uang yang dipinjam dari orang lain. Di sini terdapat dua jenis bunga yang diterapkan dalam utang hipotek. Yang pertama, bunga tetap, dan yang kedua, bunga mengembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kata hutang dalam frasa hutang hipotek bersifat mempertegas karena hipotek dimaknai pula sebagai hak atas properti. Secara etimologi, utang hipotek terdiri dari dua kata, yakni utang dan hipotek, yang memiliki masing-masing arti sendiri. Utang diartikan sebagai uang yang dipinjam dari orang lain. Di sini terdapat dua jenis bunga yang diterapkan dalam utang hipotek. Yang pertama, bunga tetap, dan yang kedua, bunga mengembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjoni, NIM 190500225. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rabiatun. Materi saya di sini tentang biaya saham preference atau the cost of preference
stok. Biaya saham preferen adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau saham istimewa. Preferred stock atau saham preferen ialah surat tanda kepemilikan yang bersifat istimewa. Disebut istimewa karena ada dua alasannya di sini. Alasannya pertama di sini ia berhak memperoleh dividen permanen baik perusahaan laba atau rugi. Yang kedua di sini alasannya jika terjadi likuiditas ia berhak memperoleh pengembalian modalnya terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Di mana di sini sama dengan biaya saham preferen sama dengan dividen saham preferen tahunan sama dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Contoh soal di sini perusahaan menjual saham preferen yang memberikan dividen sebesar 10 per tahun. Harga saham adalah 1000 dikurangi dengan flotation cost 2,5 dikurangi per lembar saham sama dengan 10,26%. Biaya saham istimewa dapat dihitung sebagai berikut. Misalnya nilai nominal Rp1.000, dividen permanen 2,2,5% per tahun. Biaya pengembangan flotation cost 2,174%. Maka biaya saham istimewa dapat dihitung sebagai berikut. Biaya saham preferen saham istimewa. Biaya saham preferen atau saham istimewa. Keterangannya di sini nilai nominal saham istimewa 1000. Biaya pengembangan 2,174%. 21,74. Nilai tunai saham istimewa 978,26. Dividen saham istimewa 22,5% kali Rp1.000. 22,50 biaya saham istimewa sama dengan Rp22,50 atau Rp978,26. 23,00% dividen saham istimewa dibagi nilai tunai saham istimewa. Contoh soal, suatu perusahaan mengeluarkan saham preferen yang baru dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar dan dividen sebesar Rp600. Penjualan Rp1.000. Penjualan neto saham tersebut sebesar Rp9.000 per lembarnya. Berapa biaya modal saham preferen? Cost of preferred stock. Jawaban di sini biaya modal saham preferen DP atau PN. Biaya modal saham preferen sama dengan 6.600 per 9.000 sama dengan 6,67%. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai saham biasa dan laba ditahan. Saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Orang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan besar kecilnya saham yang dipunyai. Semakin banyak presentasi saham yang dimiliki, maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Menurut Dahlan Siamat, ciri-ciri saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki hak suara. Yang ketiga, hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Adapun hak pemegang saham biasa, yang pertama hak kontrol, yaitu hak untuk memilih dewan direksi sehingga dapat mengontrol kebijakan direksi. Yang kedua, hak penerima pembagian keuntungan, yaitu karena sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian keuntungan perusahaan. Yang ketiga, hak primitif, hak untuk mendapatkan persentase
kepemilikan yang sama. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan saham baru, hak ini bertujuan untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama, melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Kemudian yang keempat, memberikan suara dalam pemilihan direksi dan menentukan kebijakan tertentu suatu perusahaan. Yang kelima, memelihara proporsi kepemilikan saham dalam perusahaan melalui pembelian saham tambahan jika dan ketika saham tambahan tersebut diterbitkan. Hak tersebut adalah hak memesan terlebih dahulu. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan sering disebut sebagai sesuatu yang gratis, karena laba ditahan adalah uang yang tersisa setelah dividen dibayar. Tapi modal ini tetap memiliki biaya. Alasannya, biaya saldo laba ditahan berhubungan dengan prinsip biaya kesempatan. Laba setelah pajak adalah milik para pemegang saham. Pemegang saham obligasi menerima kompensasi berupa pembayaran bunga dan pemegang saham preferen berupa dividen preferen. Seluruh laba yang tersisa setelah bunga dan dividen saham preferen adalah milik pemegang saham biasa. Manajemen dapat membayarkan laba dalam bentuk dividen atau menahan laba untuk diinvestasikan kembali ke dalam usaha. Jika manajemen memutuskan untuk menahan laba, maka ada biaya kesempatan yang terlibat. Untuk menghitung biaya ekuitas digunakan dua model pendekatannya, yaitu yang pertama, pendekatan model diskonto, pendekatan model diskonto dividen. Model diskonto dividen menjelaskan bahwa biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal merupakan faktor diskonto dari dividen yang ada. Kemudian yang kedua, pendekatan capital asset pricing model. Capital asset pricing model atau model penetapan harga aktiva modal merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return saham I atau RI yang diharapkan dengan return pasar atau market return atau RM yang terjadi. Besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Model capital asset pricing model ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu besarnya tingkat bunga bebas risiko sistematis yang ditunjukkan oleh koefisien beta, dan premium risiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham. Sekian dari saya, terima kasih. Saham preferen adalah milik pemegang saham biasa. Manajemen dapat membayarkan laba dalam bentuk dividen atau menahan laba untuk diinvestasikan kembali ke dalam usaha. Jika manajemen memutuskan untuk menahan laba, maka ada biaya kesempatan yang terlibat. Untuk menghitung biaya ekuitas digunakan dua model pendekatannya, yaitu yang pertama, pendekatan model diskonto, pendekatan model diskonto dividen. Model diskonto dividen menjelaskan bahwa biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal merupakan faktor diskonto dari dividen yang ada. Kemudian yang kedua, pendekatan capital asset pricing model. Capital asset pricing model atau model penetapan harga aktiva modal merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return saham I atau RI yang diharapkan dengan return pasar atau market return atau RM yang terjadi. Besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Model capital asset pricing model ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu besarnya tingkat bunga bebas risiko sistematis yang ditunjukkan oleh koefisien beta, dan premium risiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham. Sekian dari saya, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1905027273. Saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu asumsi-asumsi dalam model biaya modal, yaitu A. Risiko bisnis bersifat konsisten. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan retur atas suatu investasi. Tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tempat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang ada. B. Risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi retur atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber individual merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. C. Kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa rasio pembayaran atau laba bersih juga bersifat konstan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Syah, NIM 190502266. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya modal saham biasa dan laba. Pertama itu kita harus mengetahui apa itu biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preference, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi. Penentuan besarnya biaya modal ini untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Yang kedua itu faktor yang menentukan biaya modal. Yang pertama itu ada faktor keadaan umum perekonomian. Yang kedua itu daya jual saham perusahaan. Yang ketiga itu keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat oleh manajemen. Yang keempat itu adalah besarnya pembiayaan yang diperlukan. Lanjut ke materi biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa ini adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba ditahan. Laba ditahan yang digunakan untuk investasi kembali perlu dihitung biayanya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu RS sama dengan D1 per P0 plus G, di mana RS itu adalah biaya modal saham biasa atau saham biaya ekuitas. D1 itu adalah dividen saham, yang sedangkan P0 adalah harga saham pada saat ini, dan G itu adalah tingkat pertumbuhannya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau masih mau dipertanyakan, silakan komen di kolom komentar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.